Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan karakter. Sebelum memulai apa sih itu perkembangan karakter, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Wisnu Saidina. Yang kedua ada Mas Danan Ikhwan Kurniansyah. Yang ketiga ada Mbak Esti Febiola. Yang keempat ada Mbak Aninda Putih Pawestri, dan yang terakhir ada Mbak Cita Lestari Agustin. Karakter adalah ciri khas seseorang dalam berperilaku yang membedakan dirinya dengan orang lain. Pengertian karakter itu adalah watak, kepribadian, dan individu yang memang sering tertukar dengan dalam penggunaannya. Pasti watak adalah sifat batin manusia yang sudah ada sejak lahir dan turun-temurun dari orang tuanya. Sedangkan kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lainnya. Sedangkan individu adalah satu organisasi tunggal hidup berdiri sendiri dengan atau bersifat bebas. Pembentukan karakter. Setiap individu memiliki sistem kepercayaan atau belief system dan citra diri atau self-image, kebiasaan atau habit yang unik, dan pikiran. Unsur terpenting dalam pembentukan karakter adalah pikiran, karena pikiran yang di dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman hidupnya, merupakan pelopor segalanya. Yang kedua ada elemen-elemen karakter. A. Dorongan-dorongan. Dorongan-dorongan ini dibawa sejak lahir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup tertentu. Yang kedua atau B, ada insting. Ialah kemampuan untuk berbuat hal-hal yang kompleks tanpa latihan sebelumnya. C. Refleks-refleks. Ini reaksi yang tidak disadari terhadap perangsang-perangsang tertentu, berlaku di luar kesadaran dan kemauan manusia. Yang D, ada sifat-sifat karakter. 1. Kebiasaan. Yang kedua ada kecenderungan. E. Organisasi perasa, emosi, dan sentimen. Perasaan disebut pula sebagai renca atau emosi atau getaran jiwa. F. Minat atau interest. Perhatian dan minat atau interest berbarengan dengan emosi-emosi dan kemauan, menentukan luasnya kesadaran. Yang G. Kebajikan dan dosa. Kebajikan dan dosa merupakan sentimen pokok yang dimuati penilaian-penilaian positif dan negatif. Yang H. Ada kemauan. Kemauan adalah dorongan kehendak yang terarah kepada tujuan-tujuan tertentu dan dikendalikan oleh pertimbangan akal pikiran. Jadi, pada manusia ini ada unsur pertimbangan akal dan bensinung wawasan, serta ada tujuan finalnya. Faktor-faktor pendukung pembentukan karakter. Karakter tidak terbentuk begitu saja, melainkan terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor biologis dan faktor lingkungan. 1. Faktor biologis. Faktor biologis merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Faktor ini berasal dari keturunan atau bawaan sejak lahir. 2. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan termasuk ke dalam faktor eksogen, yang mana terdiri atas lingkungan hidup, situasi hidup, pendidikan, dan kondisi masyarakat, termasuk di dalam adat istiadat yang berlaku dan bahasa yang digerakkan. Pentingnya pengembangan karakter. Pengembangan atau pembentukan karakter diyakini dapat menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Tujuan pendidikan karakter pada dasarnya adalah mendorong lahirnya anak-anak yang baik.
Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan, pelaksanaan, dan kebiasaan. Karakter juga menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan diri. Komponen karakter yang baik. Diperlukan 3 komponen karakter yang baik, yaitu moral knowing atau pengetahuan tentang moral, moral feeling atau penguatan emosi tentang moral, dan moral action atau perbuatan bermoral. Yang pertama yaitu moral knowing atau pengetahuan moral. Dimensi-dimensi yang termasuk dalam moral knowing yang akan mengisi ranah kognitif adalah kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai-nilai moral, penentuan sudut pandang, logika moral, keberanian mengambil sikap, dan pengenalan diri. Kedua yaitu moral feeling atau penguatan emosi tentang moral. Moral feeling merupakan penguatan aspek emosi peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang harus dirasakan oleh peserta didik, yaitu kesadaran akan jati diri, percaya diri, kepekaan terhadap derita orang lain atau empati, cinta kebenaran, pengendalian diri, dan kerendahan hati. Ketiga yaitu moral action atau perbuatan bermoral. Moral action merupakan perbuatan atau tindakan moral yang merupakan hasil dari 2 komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam melakukan perbuatan yang baik, maka harus dilihat 3 aspek lain dari karakter, yaitu kompetensi, keinginan, dan kebiasaan. Pembiasaan karakter dalam keluarga. Keluarga mempunyai posisi terdepan dan utama dalam memberi pengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang membina dan mengembangkan karakter anak. Pembinaan karakter ini dapat melalui pembiasaan dan contoh-contoh yang nyata. Tata nilai yang diyakini seseorang akan tercermin dalam karakternya, dan di keluargalah pendidikan akan tata nilai karakter tersebut berawal. Pada keluarga inti, peranan utama pendidikan terletak pada ayah dan ibu. Menurut Gunandi, ada 3 peran utama yang dapat dilakukan ayah dan ibu dalam mengembangkan karakter anak. Yang pertama, yaitu berkewajiban menciptakan suasana yang hangat dan tentram. Ketentraman yang dirasakan oleh anak akan memudahkannya dalam belajar apapun. Sebaliknya, ketegangan dan ketakutan akan membuat proses belajar anak tersebut terhambat. Kedua, menjadi panutan yang positif. Sebab anak akan lebih menyerap apa yang dilihatnya daripada yang didengarnya. Maka, karakter orang tua yang diperlihatkan kepada anak hendaknya karakter-karakter yang baik. Ketiga, mendidik anak dengan mengajarkan karakter yang baik dan mendisiplinkan anak agar selalu berperilaku baik sesuai yang telah diajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Lestari Agustin dengan NPM 21144600137. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai karakter. Jangkauan sikap dan perilaku yang harus dimiliki individu mencakup 1. Hubungan dengan Tuhan. Dengan butir nilai dapat berupa sikap beriman, bertakwa, dan bersyukur. Kedua, hubungan dengan diri sendiri. Dengan butir nilai yang dapat berupa berhati lembut, jujur, dan berpikir matang. Ketiga, hubungan dengan keluarga. Dengan butir nilai yang dapat berupa rasa hormat, rasa kasih sayang, dan menghargai. Keempat, hubungan dengan masyarakat dan bangsa. Dengan menerapkan sikap yang amanah, bertanggung jawab, dan sopan santun. Yang kelima, hubungan dengan alam sekitar. Dapat diterapkan dengan perilaku yang mencerminkan kepedulian, pengabdian, dan berpikir jauh ke depan untuk menjaga alam yang ada di sekitar kita.
Selain itu, untuk mengetahui apakah anak tersebut telah memiliki karakter yang baik, maka diperlukan penilaian yang dapat berupa evaluasi karakter. Evaluasi karakter dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, frekuensi. Frekuensi adalah sering tindaknya karakter anak itu muncul. Yang kedua, lama berlangsung. Artinya, waktu yang diperlukan untuk berlangsungnya setiap tindakan. Dan yang ketiga adalah intensitas. Artinya, banyaknya daya yang dikeluarkan dalam perilaku tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.